Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutaroh. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas F semester 5. NIM saya 18 14 10 225. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Nah, yang pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Definisi pasar modal syariah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 bertentangan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan umum dalam pasar modal syariah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Nah, secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat perbedaan karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tonggak sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Tonggak sejarah pasar modal syariah di Indonesia ini sebenarnya tidak tertinggal jauh dari perkembangan pasar modal Islam di dunia. Jeda waktu penerbitan produk investasi syariah di pasar internasional dengan di pasar modal syariah Indonesia relatif berdekatan, akan tetapi proses selanjutnya ini berbeda cukup signifikan, di mana selama ini Indonesia selalu terlambat dalam memproses setiap perkembangan pasar modal syariah di dunia. Nah, di awal perkembangannya ini, tenggang waktu antara dukungan regulasi pemerintah dengan terbitnya produk investasi syariah di pasar cukup lama. Produk investasi syariah ini pertama di Indonesia ini diluncurkan pada tahun 1997, tetapi fatwa mendukungnya terbit tahun 2001 dan regulasi OJK tentang pasar modal syariah terbit pada tahun 2006. Namun, pada saat ini regulasi sangat responsif dengan perkembangan pasar modal syariah. Bahkan ada regulasi yang sudah dikeluarkan meskipun produknya belum ada di pasar. Nah, artinya pemerintah telah menyiapkan terlebih dahulu instruktur organisasinya agar pelaku pasar semakin mudah dalam mengeluarkan produk investasi syariah. Pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia ini secara resmi diawali dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi pemicu munculnya beragam produk investasi di pasar modal syariah, termasuk efek syariah yang menjadi tonggak sejarah perkembangan pasar modal Islam di Indonesia. Soal yang ketiga adalah jelaskan beberapa kaidah-kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Di antara lainnya adalah sebagian kegiatan yang menjalankan hubungan manusia dengan manusia, maka kaidah utama fikih muamalah adalah al-aslu fi al-muamalah al-ibaha ma lam yadula dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua kegiatan muamalah ini adalah boleh dilakukannya kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut berbeda dengan kaidah fikih ibadah yang menyatakan sebaliknya, yaitu semua kegiatan ibadah adalah haram dilakukan kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Yang dimaksud dalil dalam kaidah ini adalah semua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan ijtihad ulama. Ada juga al-haraj bil al-adaman
yang artinya apabila kita melakukan kegiatan usaha atau investasi harus siap menanggung rugi. Dan al-ghurmi yang diartikan bahwa tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko. Jadi, dalam berinvestasi pasti ada resiko, sehingga investor harus melakukan tindakan yang dapat mengurangi resiko tersebut. Kaidah ini hampir sama dengan konsep investor rasional. Menurut Markowitz, di mana seorang investor dikatakan rasional apabila melakukan pengelolaan resiko untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Ada juga mudorot yang harus sedapat mungkin menghindarkan atau menghilangkan. Kaidah ini menekankan bahwa setiap inovasi dalam keuangan Islam harus selalu bertujuan untuk menghilangkan atau sedapat mungkin menghindari segala bentuk yang berbahaya atau merugikan para pihak atau industri. Dengan adanya kaidah ini, maka arah dari inovasi keuangan Islam adalah maslahah atau menciptakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Berdasarkan kaidah ini, maka setiap produksi atau efek yang merugikan para pihak harus tertolak dan tidak boleh dikembangkan. Hal ini sejalan dengan salah satu rukun transaksi di mana para pihak yang bertransaksi tidak boleh ada yang merasa dirugikan atau teraniaya dengan adanya transaksi tersebut. Dan kita harus mencegahnya. Dalam kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatannya. Kaidah ini menetapkan bahwa setiap inovasi produk pasar modal syariah harus mengutamakan untuk mencegah kerusakan daripada melihat manfaatnya. Efek syariah yang diciptakan ataupun proses transaksi efek syariah di pasar modal sangat memberikan dampak negatif yang merusak tataan perekonomian masyarakat. 4. Jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Nah, fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau menjelaskan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Biasanya fatwa ini dikeluarkan apabila ada pihak yang meminta atau memohon fatwa terhadap suatu kejadian atau suatu yang akan dilakukan oleh pihak peminta. Meskipun demikian, fatwa dapat dikeluarkan tanpa diminta. Jika ada masalah penerapan atau kepastian dalam prinsip-prinsip Islam yang terjadi di masyarakat sehingga memerlukan sebuah fatwa sebagai penjelasan atau panduannya. Dalam Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan industri keuangan Islam, khususnya pasar modal syariah di Indonesia. DSN MUI bukan hanya bertugas dengan mengarahkan fatwa, akan tetapi terlibat dalam perkembangannya. Pasar modal syariah termasuk penyusunan regulasi maupun kegiatan edukasi kemasyarakatan. Tugas utama DSN MUI adalah memberikan arahan kepada semua pihak termasuk pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Baik itu dalam bentuk fatwa, surat edaran, sertifikat, kegiatan edukasi dan literasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.